Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodor Liraharjo. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang DNS spoofing, di mana kita kali ini menggunakan aplikasi Ethercap. Pertama, apa itu sebenarnya DNS? DNS sendiri atau merupakan singkatan dari Domain Name System, merupakan sebuah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. DNS berfungsi seperti buku alamat internet. Sama juga konsepnya seperti kontak pada HP kita, di mana kita menyimpan nama seseorang, kemudian nomor HP-nya. Untuk DNS sendiri itu domain itu sebagai nama seperti pada kontak HP kita, kemudian IP-nya itu adalah nomor HP-nya. Tentu ini sangat memudahkan karena eh, seperti kita contohkan ini, misalnya kita ingin mengakses eh, server sebuah web dengan domain 192.168.1.1, tentu kita akan sulit menghafalnya, apalagi untuk menghafal banyak IP, tentu itu cukup sulit. Jadi dengan adanya domain name server, kita cukup mengetikkan domainnya dari klien ke domain, kemudian DNS server mengirimkan IP dari domain tersebut. Baru klien bisa mengakses server dari website tersebut. Kemudian apa itu DNS spoofing? DNS spoofing sendiri merupakan sebuah serangan yang memanipulasi data DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu, di mana tujuannya adalah mencuri informasi sensitif atau menyebarkan malware. Untuk prosesnya sendiri seperti ini, di mana di sini ada, bisa kita lihat di situ ada penyerang yang memasukkan fake DNS, di mana sehingga ketika klien mengakses mengetikkan sebuah domain, maka fake DNS tadi akan mengalihkan ke fake website yang diinginkan oleh si penyerang, sehingga klien tadi tidak bisa mengakses website yang realnya. Kemudian beberapa contoh kasus, pada 2008 ada Kaminsky Attack, di mana ini merupakan sebuah serangan yang mengeksploitasi sebuah kelemahan pada DNS, khususnya dalam proses caching, sehingga memungkinkan penyerang untuk melakukan DNS cache poisoning pada server DNS. Kemudian 2019 juga ada Seagroup Attack, di mana ini merupakan sebuah serangan dalam bentuk DNS hijacking dengan DNS spoofing yang menargetkan organisasi pemerintah dan sektor energi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian bagaimana cara kerja DNS spoofing? Pertama adalah memanipulasi cache DNS seperti serangan yang tadi itu, di mana mengubah cache DNS server dengan data palsu. Kemudian intersepsi DNS, di mana penyerang mencegat permintaan DNS dan mengubah responnya sehingga dialihkan ke DNS fake yang diinginkan oleh si penyerang. Kemudian penggunaan DNS server palsu, di mana penyerang itu membuat server DNS-nya sendiri. Lalu apa saja jenis-jenis dari DNS spoofing? Pertama ada cache poisoning, di mana cache poisoning ini adalah meracuni cache DNS dengan informasi palsu, di mana yang kita tahu cache DNS ini adalah penyimpanan sementara yang seharusnya dapat memudahkan mempercepat klien dalam mengakses sebuah DNS yang sering diaksesnya, sehingga tidak perlu meminta, ketika klien mengakses sebuah DNS, dia tidak perlu meminta ke DNS server, tetapi langsung diarahkan melalui DNS cache tadi. Kemudian man in the middle atau MITM, di mana penyerang berada di tengah-tengah di tengah komunikasi pengguna dan server DNS. Kemudian DNS hijacking, di mana penyerang mengarahkan pengguna ke server DNS palsu.
Di sini kita tidak akan melakukan cache poisoning atau DNS poisoning. Eh, kita juga tidak menggunakan DNS hijacking dikarenakan untuk DNS hijacking sendiri kita memerlukan eh, kita benar-benar butuh kontrol pada server DNS sendiri, eh, sehingga kita harus mengambil alih pengaturan dari DNS server atau kliennya. Cache poisoning juga tidak, karena untuk cache poisoning sendiri eh, untuk Ethercap sendiri kita akan memanipulasi data DNS di dalam perjalanan, atau kita menggunakannya yang opsi kedua ini, man in the middle, di mana kita nanti akan menggunakan ARP poisoning menggunakan Ethercap. Eh, Kemudian kita lanjut ke dampak DNS spoofing dulu. Pertama itu kehilangan data pribadi, di mana jika tentunya jika penyerang mengarahkan kita untuk ke sebuah website palsu yang untuk mengisi data pribadi, tentu mereka bisa mengakses data-data pribadi yang kita isikan. Kemudian penyebaran malware juga, jika kita dialihkan ke sebuah website yang ada malwarenya, tentu kita akan terserang malware. Kemudian kerugian finansial, itu juga disebabkan dari kedua kehilangan data pribadi dan penyebaran malware tadi. Kemudian kerusakan reputasi, di mana misalnya kita ingin mengakses sebuah website yang memiliki reputasi, tetapi ternyata kita dialihkan, tentu bisa jadi kita nanti akan tidak percaya kepada website tersebut, padahal sebenarnya kita yang kena serang sehingga dialihkan ke alamat IP yang lain. Nah, seperti yang kita sebut tadi, Ethercap sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sebenarnya untuk penetration testing, di mana ini sebenarnya diperuntukkan untuk pengujian keamanan jaringan. Kemudian bagaimana Ethercap melakukan manipulasi DNS atau DNS spoofing? Pertama, Ethercap menggunakan ARP poisoning untuk menjadi man in the middle antara klien dan router atau server DNS. Kemudian ketika klien mengirim permintaan DNS ke server DNS asli, Ethercap mencegat permintaan tersebut. Kemudian Ethercap dapat memodifikasi respon DNS dengan entry palsu sebelum diteruskan ke klien. Kemudian kita akan coba langsung demokan. Di sini saya akan menggunakan Kali Linux, di mana Kali Linux ini memang diuntukkan untuk pengujian cyber security, dan Windows 7 sebagai targetnya. Pertama kita akan coba mengecek IP-nya dulu. Nah, IP-nya adalah 192.168.1.16. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Ini kita ingat karena nanti akan kita jadikan target untuk Ethercap-nya. Kemudian kita cobakan dulu terlebih dahulu website yang akan kita alihkan nantinya. Oke, sudah berhasil diakses. Kemudian kita buka Kali, kita buka terminalnya, masuk sebagai super user. Oke, sini kita coba masuk. Kita mencoba membuat sebuah halaman sederhana, dimana nantinya website yang dialihkan itu akan dialihkan ke halaman yang sederhana yang akan kita buat ini. Kita buat saja simple website ini, kemudian berhasil di spoofing. Oke, kita hidupkan dulu service Apache 2 nya. Oke, kita cek di browsernya, kita cek di localhost.
Oke, misalnya sudah, kemudian kita cek IP dikali. Kita ingat 192.168.1.15. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita akan memasukkan DNS domain yang akan kita alihkan nanti. Nah, kita akan alihkan ke 192.168.1.15. Itu IP yang dikali tadi. Oke, coba juga untuk www. Oke, kemudian Ctrl S, Ctrl X, kemudian kita buka ethercap-nya dengan mengetikkan ethercap min G. Oke. Nah, di sini kita pilih PTH0, accept, kemudian scan for host. Nah, ini akan scan IP-IP yang terkoneksi di local area network kita. Sini IP Windows 7 tadi kita masukkan sebagai target, kemudian gateway-nya juga. Pada menu MITM kita pilih ARP Positioning, pilih OK, kemudian plugin, manage plugin. Nah, pada DNS spoof kita klik kanan, kita activate. Oke, kemudian kita cek di Windows 7-nya. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil, website ini berhasil di spoofing. Kita coba dulu yang www apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil juga. Nah, bayangkan kalau ini kita alihkan ke sebuah website ya untuk mengisi informasi pribadi, tentu nantinya eh, kita bisa penyerang bisa melihat informasi pribadi dari yang targetnya. Dan juga jika ini kita alihkan ke website berisi malware, tentu penyebaran eh, malware akan disebarkan ke target kita tadi. Oke, kemudian sebenarnya ada beberapa cara untuk mencegah DNS spoofing, di mana bisa menggunakan DNS SSC, bisa juga enkripsi koneksi, yaitu menggunakan HTTPS dan VPN saja. Kemudian firewall, kemudian update DNS server, dan juga bisa mengedukasi pengguna di mana harus mencurigai website-website atau situs yang mencurigakan. Kemudian jika sudah terkena, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, bisa mencoba perintah if conflict garis miring plus DNS. Bisa juga mengganti DNS server dengan yang lebih aman, contohnya misalnya Cloudflare atau DNS Google. Bisa juga kita periksa pengaturan router, reset dan perbarui firmware-nya. Kemudian bisa juga melakukan scan perangkat untuk malware. Nah, kita akan cobakan juga. Ini kita coba menggunakan DNS secure DNS dari Cloudflare. Oke, kita coba.
Nah, di sini sudah berhasil dibuka lagi. Padahal untuk eh, pada Ethercap-nya sendiri ini masih berjalan. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.